Mendapatkan segalanya dengan kehilangan segalanya adalah sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Di dunia yang penuh kontradiksi ini, kita sering diajarkan bahwa keberhasilan berarti memiliki segalanya, sementara kehilangan adalah kegagalan. Namun, bagaimana jika keduanya hanyalah dua sisi dari koin yang sama? Bagaimana jika kehilangan bukanlah akhir, melainkan pintu menuju sesuatu yang lebih besar? Buku ini mengajak Anda untuk melihat kehidupan dengan cara yang berbeda, melampaui gagasan-gagasan yang selama ini kita anggap mutlak. Kita akan menyelami dualitas, menemukan kebebasan dalam keterlepasan, menyatu dengan aliran kehidupan, dan memahami bagaimana pikiran bawah sadar membentuk realitas kita. Kita akan belajar bahwa fleksibilitas, fokus, keseimbangan antara logika dan intuisi, serta kesadaran terhadap ritme kehidupan adalah kunci untuk meraih segalanya tanpa harus menggenggamnya dengan erat. Ini bukan sekadar teori, melainkan sebuah cara hidup. Sebuah undangan untuk mengalami keindahan hidup tanpa keterikatan yang menyiksa, untuk merasakan kebebasan sejati tanpa kehilangan makna. Ketika kita melepaskan segala sesuatu yang bukan diri kita justru menemukan diri kita yang sebenarnya. Dan dalam kehilangan itu, kita mungkin akan menyadari bahwa kita telah mendapatkan segalanya. Bab 1. Segalanya adalah dualitas. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kontradiksi. Terang dan gelap, siang dan malam, cinta dan kebencian, keberhasilan dan kegagalan. Semuanya adalah pasangan yang tak terpisahkan. Namun, kita seringkali diajarkan untuk memilih salah satu dan menolak yang lain. Kita ingin kebaikan tanpa keburukan, kemenangan tanpa kekalahan, kesuksesan tanpa kegagalan. Padahal, keduanya adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Kehidupan tidak akan pernah bisa dimengerti sepenuhnya tanpa menerima bahwa segala sesuatu mengandung unsur kebalikannya. Sejarah penuh dengan perdebatan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Namun, jika kita melihat lebih dalam, tidak ada kebenaran yang benar-benar mutlak. Apa yang tampak benar hari ini bisa terbukti keliru besok, dan sesuatu yang kita anggap sebagai kebohongan mungkin memiliki elemen kebenaran yang tersembunyi. Kebijaksanaan sejati bukanlah tentang berpegang teguh pada satu kebenaran dan menolak yang lain, melainkan tentang memahami bahwa semua perspektif memiliki nilai. Misalnya, dalam konflik antara dua pihak, masing-masing memiliki narasi sendiri yang tampak bertentangan. Tapi jika kita menggali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa mereka tidak benar-benar berbicara tentang hal yang berbeda, hanya sudut pandang mereka yang berlawanan. Kebenaran bukanlah sesuatu yang bisa kita genggam erat. Ia lebih seperti air yang mengalir, selalu berubah, selalu bergantung pada konteks dan perspektif. Panas dan dingin tampak berlawanan, tetapi keduanya hanyalah tingkatan suhu yang berbeda. Keberanian dan ketakutan juga tampak bertolak belakang, tetapi keduanya berasal dari tempat yang sama di dalam diri kita. Kesadaran akan risiko. Begitu pula cinta dan benci, emosi yang tampak seperti kutub yang bertentangan, tetapi sebenarnya hanya ekspresi yang berbeda dari keterikatan kita terhadap sesuatu. Ketika kita mulai memahami bahwa lawan-lawan sejati hanyalah perbedaan dalam tingkat, kita berhenti melihat dunia dalam hitam dan putih. Kita menyadari bahwa seseorang yang tampaknya bertentangan dengan kita sebenarnya tidak berbeda jauh. Mereka hanya berdiri di sisi lain dari spektrum yang sama. Pemahaman ini memberi kita kebebasan untuk melihat kehidupan tanpa dikotomi yang kaku, untuk menerima bahwa tidak ada musuh sejati, hanya perspektif yang belum kita pahami. Kehidupan penuh dengan paradoks. Kita bisa merasa bahagia dan sedih dalam waktu yang sama. Kita bisa merasa bebas sekaligus terikat oleh tanggung jawab. Kita bisa merasa yakin akan sesuatu, tetapi di dalam hati kecil kita masih ada keraguan yang mengintai. Paradoks adalah bagian alami dari kehidupan. Semakin kita mencoba untuk membuat dunia ini sederhana dan mutlak, semakin kita akan frustrasi. Menerima bahwa sesuatu bisa ada dan tidak ada, sekaligus bukanlah bentuk kebingungan. Itu adalah bentuk kebijaksanaan. Seorang seniman memahami bahwa keindahan sebuah lukisan terletak pada perpaduan warna terang dan gelap. Seorang musisi tahu bahwa harmoni terjadi karena keseimbangan antara nada tinggi dan rendah. Begitu pula dalam hidup, keutuhan hanya bisa tercapai jika kita menerima kedua sisi dari setiap hal.
Kebanyakan penderitaan kita muncul dari penolakan terhadap kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita menginginkan kepastian dalam dunia yang tidak pasti. Kita ingin kehidupan yang stabil dalam realitas yang terus berubah. Tapi ketika kita belajar menerima bahwa kehidupan adalah paradoks, sesuatu yang menakjubkan terjadi, kita mulai merasa damai. Ketika kita tidak lagi memaksa hidup untuk selalu masuk akal, kita berhenti melawan arus dan mulai mengalir bersamanya. Kita berhenti melihat perubahan sebagai ancaman dan mulai menerimanya sebagai bagian alami dari keberadaan. Kita tidak lagi takut kehilangan, karena kita tahu bahwa dalam kehilangan selalu ada peluang baru yang tersembunyi. Kebijaksanaan sejati lahir dari keberanian untuk menerima kompleksitas kehidupan. Bukan dengan mencari jawaban mutlak, tetapi dengan merangkul pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Dan ketika kita berhenti berusaha memisahkan segala sesuatu menjadi baik atau buruk, benar atau salah, kita menemukan bahwa kehidupan jauh lebih kaya, lebih indah, dan lebih bermakna daripada yang pernah kita bayangkan. Menerima dualitas bukan berarti menyerah pada kebingungan. Itu berarti melampaui batasan yang kita buat sendiri, dan melihat kehidupan dalam bentuknya yang paling utuh. Ketika kita berhenti memisahkan, kita mulai memahami. Ketika kita berhenti berusaha mengendalikan, kita mulai menemukan kedamaian. Dan ketika kita menerima bahwa segalanya adalah dualitas, kita akhirnya menemukan kebebasan sejati. Bab 2. Menginginkan tanpa keterikatan. Kita semua memiliki keinginan. Kita ingin cinta, kesuksesan, kebahagiaan, pengakuan, kebebasan finansial, dan banyak hal lainnya. Keinginan adalah bagian alami dari kehidupan, bahan bakar yang mendorong kita untuk tumbuh, mencipta, dan mengalami dunia dengan lebih dalam. Tetapi ada garis tipis yang memisahkan keinginan yang sehat dan keterikatan yang merusak. Keinginan memberi kita arah, tetapi keterikatan mengurung kita dalam ketakutan. Keinginan memberi kita semangat, tetapi keterikatan mengikat kita pada hasil tertentu. Kebahagiaan sejati muncul bukan dari memiliki segalanya, tetapi dari kemampuan untuk mengejar apa yang kita inginkan tanpa takut kehilangan. Bagaimana kita bisa menginginkan sesuatu dengan sepenuh hati, tanpa membiarkan keinginan itu menguasai kita? Keinginan yang sehat seperti api unggun yang menghangatkan. Ia memberi kita cahaya, energi, dan gairah untuk menjalani hidup. Tetapi keterikatan adalah api yang tak terkendali, membakar habis segala sesuatu yang ada di jalannya. Ketika kita menginginkan sesuatu dengan cara yang sehat, kita merasa terdorong untuk bertindak, tetapi kita tetap tenang dan fleksibel dalam menghadapi hasilnya. Kita bekerja keras untuk mencapai impian, tetapi kita tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan nilai diri kita. Sebaliknya, keterikatan membuat kita tergila-gila dengan hasil akhir. Kita mulai merasa bahwa kebahagiaan kita tergantung pada apakah kita mendapatkan apa yang kita inginkan atau tidak. Dan disitulah penderitaan muncul, karena kehidupan tidak pernah bisa sepenuhnya kita kendalikan. Bayangkan seseorang yang mengejar cinta. Jika ia menginginkan hubungan yang sehat dan bahagia, ia akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, memperbaiki dirinya, dan membangun koneksi dengan tulus. Tetapi jika ia terikat pada gagasan bahwa ia harus bersama seseorang tertentu untuk bahagia, ia akan diliputi kecemasan, ketakutan kehilangan, dan bahkan bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan dirinya sendiri demi mempertahankan hubungan tersebut. Begitu pula dengan kesuksesan. Keinginan untuk sukses bisa menjadi motivasi yang luar biasa. Tetapi jika kita menjadi terobsesi dengan kesuksesan sebagai satu-satunya sumber harga diri, kita akan merasa hancur setiap kali menghadapi kegagalan. Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Apa yang kita miliki hari ini bisa hilang besok. Cinta berubah, bisnis naik dan turun, impian kita berkembang seiring waktu. Tetapi justru dalam ketidakkekalan itulah kehidupan menjadi indah. Ketika kita belajar menginginkan tanpa keterikatan, kita menemukan ketenangan yang sebelumnya terasa mustahil. Kita bekerja keras untuk sesuatu, tetapi kita tidak membiarkan hasilnya mendikte kebahagiaan kita. Kita mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tetapi kita tidak mencoba mengendalikan mereka. Kita berusaha, tetapi kita juga menerima bahwa beberapa hal berada di luar kendali kita. Banyak kebijaksanaan kuno berbicara tentang konsep ini.
Dalam filsafat Timur, ada konsep Wu Wei yang berarti bertindak tanpa paksaan. Ini bukan tentang menjadi pasif atau menyerah, tetapi tentang berusaha dengan kesadaran penuh, tanpa perlawanan terhadap aliran kehidupan. Ketika kita memaksakan sesuatu, kita justru menciptakan hambatan bagi diri kita sendiri. Tetapi ketika kita melepaskan keterikatan, kita menjadi selaras dengan kehidupan. Seringkali, kita salah mengartikan melepaskan sebagai menyerah. Tetapi melepaskan bukan berarti kita berhenti menginginkan sesuatu atau berhenti berusaha. Melepaskan berarti kita berhenti menaruh kebahagiaan kita di tangan hasil yang belum tentu terjadi. Seorang seniman sejati menciptakan karyanya dengan sepenuh hati, tetapi ia tidak mengizinkan kritik atau pujian mendikte kebahagiaannya. Ia menikmati prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya. Seorang atlet hebat berlatih dengan keras untuk menang, tetapi ia tidak membiarkan satu kekalahan menghancurkan harga dirinya. Ketika kita belajar melepaskan, kita membebaskan diri dari ketakutan. Kita menjadi lebih berani dalam mengambil risiko, lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan, dan lebih damai dalam menerima kenyataan yang tidak selalu sesuai dengan harapan kita. Menerima bukan berarti kita berhenti berusaha. Penerimaan adalah memahami bahwa kita memiliki kendali atas tindakan kita, tetapi tidak selalu atas hasilnya. Penerimaan adalah mengetahui bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri. Ada waktu untuk bertindak, ada waktu untuk menunggu, ada waktu untuk membiarkan sesuatu terjadi dengan sendirinya. Ketika kita menerima hidup seperti apa adanya, kita tidak kehilangan arah. Sebaliknya, kita menjadi lebih sadar akan jalan kita. Kita masih memiliki tujuan, tetapi kita tidak lagi terobsesi dengan bagaimana dan kapan kita mencapainya. Kebahagiaan sejati tidak datang dari menggenggam sesuatu dengan erat, melainkan dari keberanian untuk mencintai, berusaha, dan bermimpi tanpa takut kehilangan. Menginginkan tanpa keterikatan adalah seni hidup dengan bebas, dengan hati yang terbuka, dan dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Dan disitulah letak paradoksnya. Ketika kita berhenti memaksa hidup untuk berjalan sesuai keinginan kita, kita justru menemukan bahwa kehidupan memberi kita lebih banyak dari yang pernah kita bayangkan. Bab 3. Seni menyatu dengan kehidupan. Ada saat-saat dalam hidup ketika segala sesuatu terasa begitu alami. Kata-kata mengalir tanpa hambatan, ide muncul dengan jernih, tubuh bergerak dengan sempurna, dan waktu seolah-olah menghilang. Kita terbenam dalam momen itu, seakan seluruh eksistensi kita terfokus pada satu titik, tanpa ada distraksi atau keraguan. Itulah yang disebut flow. Keadaan ketika kita menyatu dengan kehidupan, menjadi satu dengan tindakan kita, dan mencapai hasil luar biasa dengan usaha yang tampaknya minimal. Flow bukan hanya milik para seniman, atlet, atau musisi. Ini adalah keadaan yang bisa kita alami dalam pekerjaan, hubungan, pembelajaran, bahkan dalam aktivitas sehari-hari seperti berbicara, berjalan, atau mendengarkan. Hidup dalam flow berarti hidup dalam kesadaran penuh, di mana kita tidak lagi terjebak dalam perlawanan batin, melainkan bergerak selaras dengan arus kehidupan. Flow adalah keadaan di mana kita benar-benar tenggelam dalam aktivitas yang kita lakukan. Tidak ada kebosanan, tidak ada kecemasan, hanya ada keterlibatan penuh dalam momen sekarang. Psikolog Mihaly Csikszentmihalyi yang memperkenalkan konsep ini, menemukan bahwa orang-orang paling bahagia dan produktif adalah mereka yang sering mengalami flow. Dalam keadaan ini, otak kita bekerja dengan optimal, fokus kita tajam, kreativitas meningkat, dan produktivitas melesat tanpa terasa seperti beban. Kita tidak merasa lelah karena kita menikmati apa yang kita lakukan, bahkan jika itu menantang. Seorang penulis yang berada dalam flow bisa menulis berjam-jam tanpa menyadari waktu. Seorang atlet bisa bergerak dengan kecepatan dan koordinasi luar biasa tanpa berpikir. Seorang pembicara bisa menginspirasi audiens dengan kata-kata yang mengalir begitu alami. Flow adalah kunci kesuksesan, karena disinilah kita bekerja dengan potensi tertinggi kita. Kita tidak lagi berusaha terlalu keras atau merasa ragu terhadap diri sendiri. Kita hanya menjadi, dan dari sanalah keajaiban terjadi. Flow tidak terjadi dalam kondisi yang terlalu mudah atau terlalu sulit. Jika sesuatu terlalu mudah, kita akan bosan. Jika terlalu sulit, kita akan frustrasi. Flow muncul ketika tantangan yang kita hadapi seimbang dengan keterampilan yang kita miliki. Cukup sulit untuk membuat kita tetap fokus, tetapi cukup dalam jangkauan kita, sehingga kita merasa mampu mengatasinya.
Suka sekali. Bayangkan seorang pemain skateboard yang mencoba trik baru. Jika trik itu terlalu sederhana, ia tidak akan merasa tertantang. Jika terlalu sulit, ia mungkin menyerah. Tetapi jika trik itu cukup menantang, memerlukan sedikit lebih banyak usaha, dan fokus dari yang biasa ia lakukan, ia akan masuk ke dalam flow, sepenuhnya terlibat dalam setiap gerakan dan keputusan mikro yang dibuatnya dalam hitungan detik. Kita bisa menciptakan kondisi ini dalam kehidupan kita dengan terus mengasah keterampilan dan mencari tantangan yang tepat. Jika pekerjaan terasa membosankan, mungkin kita perlu menantang diri lebih jauh. Jika terasa terlalu sulit, mungkin kita perlu meningkatkan keterampilan kita terlebih dahulu. Flow bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Kita bisa melatih diri untuk masuk ke dalamnya dengan beberapa cara. 1. Hilangkan gangguan. Flow membutuhkan fokus penuh. Matikan notifikasi, cari tempat yang tenang, dan ciptakan lingkungan yang mendukung keterlibatan total dalam aktivitas. 2. Tetapkan tujuan yang jelas. Flow terjadi ketika kita tahu apa yang ingin kita capai. Apakah itu menyelesaikan satu bab buku, memainkan lagu tanpa kesalahan, atau membuat desain yang sempurna? Tujuan yang jelas membantu kita tetap fokus. 3. Nikmati prosesnya, bukan hanya hasilnya. Orang yang sering mengalami flow tidak terobsesi dengan hasil akhir. Mereka menikmati setiap langkahnya. Ketika kita sepenuhnya hadir dalam proses, hasil akan datang dengan sendirinya. 4. Tantang diri sendiri. Sedikit di luar zona nyaman. Flow muncul ketika kita mendorong diri sedikit lebih jauh dari yang biasa kita lakukan. Jika kita terlalu nyaman, kita tidak berkembang. Jika terlalu jauh, kita akan stres. Temukan titik keseimbangan ini. 5. Latih kesadaran dan kehadiran penuh. Flow sering terjadi ketika kita benar-benar hadir dalam momen sekarang. Teknik seperti meditasi, pernapasan sadar, atau sekadar melatih kesadaran terhadap apa yang kita lakukan saat ini bisa membantu kita lebih mudah memasuki flow. Pernahkah kita melihat seseorang yang begitu ahli dalam pekerjaannya hingga tampak seperti mereka hampir tidak berusaha? Seorang koki yang tangannya bergerak dengan ritme sempurna, seorang musisi yang jari-jarinya menari di atas instrumen, seorang atlet yang bergerak dengan ketepatan luar biasa. Semuanya berada dalam keadaan flow. Dari luar, mereka tampak bekerja tanpa tekanan. Tidak ada tanda-tanda stres atau kesulitan yang berlebihan. Tetapi di balik itu, ada ribuan jam latihan, eksperimen, dan pencarian keseimbangan antara tantangan dan keterampilan. Saat kita memasuki flow, kita merasakan keadaan serupa. Kita tidak lagi berusaha dalam arti yang berat, kita hanya mengalir dan semuanya tampak mudah. Usaha yang kita keluarkan terasa minimal karena kita menikmatinya, tetapi hasil yang kita capai luar biasa. Orang-orang sukses di berbagai bidang adalah mereka yang mampu masuk ke dalam flow dengan mudah dan sering. Mereka tidak bekerja lebih keras dalam arti konvensional. Mereka bekerja dengan lebih fokus, lebih mendalam, dan lebih selaras dengan apa yang mereka lakukan. Mengalami flow adalah seni menyatu dengan kehidupan. Ini adalah cara untuk mencapai kesuksesan tanpa tekanan yang merusak, untuk menemukan kebahagiaan dalam pekerjaan kita, dan untuk menjalani hidup dengan lebih penuh. Kita tidak bisa mengendalikan segalanya dalam hidup ini, tetapi kita bisa belajar mengalir dengannya. Dan ketika kita berhenti melawan, ketika kita berhenti mencoba mengendalikan setiap detail dan mulai benar-benar hadir dalam apa yang kita lakukan, kita akan menemukan bahwa hidup sendiri adalah sebuah tarian, dan kita hanya perlu menemukan iramanya. Bab 4. Kekuatan alam bawah sadar dalam mewujudkan realitas. Di balik setiap keputusan, setiap kebiasaan, dan setiap pengalaman yang kita alami, ada kekuatan tersembunyi yang bekerja tanpa kita sadari. Alam bawah sadar. Ia adalah sang arsitek di balik hidup kita, pemrogram yang menentukan bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak. Apa yang kita anggap sebagai takdir, seringkali bukanlah hasil dari faktor eksternal, tetapi refleksi dari apa yang tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Kita mungkin percaya bahwa kita mengendalikan hidup kita sepenuhnya melalui kesadaran dan logika, tetapi kenyataannya, lebih dari 90% tindakan dan reaksi kita berasal dari bawah sadar. Ini adalah kumpulan dari pengalaman masa lalu,
keyakinan yang diwariskan, dan pola pikir yang tertanam sejak kecil. Jika kita ingin mengubah hidup kita harus mulai dari sumbernya, dari dalam pikiran kita sendiri. Pernahkah kita bertanya-tanya mengapa seseorang selalu mengalami pola yang sama dalam hidupnya? Seseorang mungkin terus-menerus gagal dalam hubungan, sementara yang lain tampaknya selalu mendapatkan kesempatan emas. Ada orang yang berjuang dengan keuangan sepanjang hidupnya, sementara yang lain dengan mudah menarik kekayaan. Ini bukan sekadar keberuntungan atau kebetulan. Ini adalah hasil dari pemrograman bawah sadar yang berjalan di latar belakang, menarik situasi yang selaras dengan keyakinan terdalam kita. Jika seseorang tumbuh dengan keyakinan bahwa uang adalah sumber masalah, maka tanpa sadar ia akan menjauh dari kekayaan, bahkan jika kesempatan datang berkali-kali. Jika seseorang percaya bahwa ia tidak pantas dicintai, ia akan secara tidak sadar menciptakan hubungan yang berakhir dengan rasa sakit dan penolakan. Pikiran bawah sadar tidak membedakan antara yang positif dan negatif. Ia hanya menjalankan perintah yang telah diprogramkan kepadanya. Jika kita ingin mengubah hidup kita harus mulai dengan menyadari pola-pola ini dan menggantinya dengan yang lebih mendukung. Banyak dari kita membawa ketakutan dan keraguan yang tidak kita sadari. Kita takut gagal, takut ditolak, takut keluar dari zona nyaman. Tetapi ketakutan ini bukanlah kebenaran mutlak. Mereka hanyalah sisa-sisa dari pengalaman masa lalu yang tertanam dalam bawah sadar kita. Berikut cara membersihkannya. 1. Mengenali pola yang tidak lagi berguna. Mulailah dengan mengamati hidup kita sendiri. Pola apa yang terus berulang? Di mana kita merasa terjebak? Jawaban atas pertanyaan ini akan mengungkapkan program bawah sadar yang sedang berjalan di latar belakang. 2. Menghadapi dan melepaskan ketakutan. Ketakutan hanya memiliki kekuatan jika kita menghindarinya. Ketika kita berani menghadapinya, kita mulai melemahkan cengkeramannya. Berlatihlah menghadapi ketakutan dalam dosis kecil, dan kita akan melihat bahwa mereka tidak sekuat yang kita kira. 3. Mengubah dialog internal. Apa yang kita katakan kepada diri sendiri setiap hari akan menjadi kenyataan kita. Jika kita terus-menerus berkata, "Saya tidak cukup baik," atau "Saya tidak bisa melakukannya," maka itulah yang akan kita alami. Ubah dialog ini dengan kata-kata yang lebih mendukung. "Saya pantas mendapatkan yang terbaik. Saya bisa belajar dan berkembang. Hidup saya penuh dengan kemungkinan." Pikiran bawah sadar bisa kita program ulang. Seperti tanah yang siap ditanami, ia akan menumbuhkan apapun yang kita tanam. Baik itu keyakinan yang membatasi atau keyakinan yang memberdayakan. Berikut cara menanam pemrograman baru. 1. Gunakan afirmasi positif. Afirmasi adalah pernyataan yang berulang-ulang kita katakan kepada diri sendiri hingga masuk ke dalam bawah sadar. Kata-kata seperti, "Saya penuh dengan keberlimpahan," "Saya percaya diri dan kuat," atau "Saya menarik kesempatan baik ke dalam hidup saya," akan mulai membentuk realitas kita jika diulang dengan keyakinan. 2. Visualisasi. Bayangkan hidup yang kita inginkan dengan sangat jelas. Rasakan emosinya, lihat detailnya, dengarkan suara-suara di dalamnya. Pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Jika kita terus-menerus membayangkan sesuatu, bawah sadar akan bekerja untuk mewujudkannya. 3. Repetisi dan konsistensi. Mengubah pemrograman bawah sadar membutuhkan waktu. Konsistensi adalah kuncinya. Sama seperti otot yang perlu latihan terus-menerus untuk menjadi kuat, pikiran kita pun perlu diasah dengan keyakinan yang baru hingga ia menjadi bagian alami dari diri kita. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pikiran bawah sadar, sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Beberapa menyebutnya sebagai intuisi, beberapa menyebutnya sebagai kecerdasan universal, dan ada juga yang menyebutnya sebagai superconscious mind. Intuisi adalah suara kecil di dalam diri kita yang tahu arah yang benar sebelum logika kita bisa mencernanya. Ini adalah bisikan yang memberitahu kita untuk mengambil keputusan tertentu, meskipun tidak ada alasan rasional yang jelas. Ketika kita mulai membersihkan bawah sadar dari ketakutan dan batasan, intuisi kita akan semakin kuat. Kita mulai menyadari pola-pola dalam kehidupan, menarik pengalaman yang lebih selaras dengan tujuan kita,
dan menemukan bahwa segala sesuatu tampak berjalan dengan lebih mudah dan alami. Berikut cara untuk mengakses intuisi ini. 1. Luangkan waktu untuk keheningan. Meditasi atau sekadar duduk dalam diam membantu kita mendengar intuisi dengan lebih jelas. 2. Percayai perasaan pertama yang muncul. Intuisi sering muncul dalam bentuk dorongan hati sebelum logika kita mulai menganalisis. 3. Perhatikan pola dan sinkronisitas. Alam semesta berbicara kepada kita melalui kebetulan yang tampaknya tidak disengaja. Jika kita mulai melihat pola yang berulang, mungkin itu adalah pesan yang harus kita dengar. Pikiran bawah sadar adalah kunci menuju realitas yang kita ciptakan. Jika kita terus menjalankan program lama yang penuh dengan ketakutan dan keterbatasan, kita akan terjebak dalam pola yang sama. Tetapi jika kita memilih untuk menyadari, membersihkan, dan menanamkan keyakinan baru yang lebih mendukung, hidup kita akan berubah. Dunia luar hanyalah cerminan dari dunia dalam. Jika kita ingin melihat perubahan di luar, kita harus memulainya dari dalam diri kita. Ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita, kita tidak lagi menjadi korban keadaan. Kita menjadi kreator realitas kita sendiri. Dan saat itu terjadi, dunia tidak lagi terasa sebagai tempat yang penuh ketidakpastian dan kebetulan. Dunia menjadi medan permainan yang siap kita bentuk sesuai dengan visi dan impian kita. Bab 5. Seni menyesuaikan diri dalam ketidakpastian. Kehidupan adalah tarian yang tak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Seperti air yang mengalir, ia berubah bentuk, bergerak sesuai dengan kontur yang ditemuinya, dan tetap menemukan jalannya meski ada hambatan. Namun, banyak dari kita mencoba menjalani hidup seperti batu, kaku, teguh, dan tidak mau bergerak dari posisi yang telah ditetapkan. Kita menggenggam rencana dan harapan dengan begitu erat, hingga ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita merasa hancur. Namun, dunia tidak beroperasi berdasarkan kepastian. Semakin kita menolak perubahan, semakin kita menderita. Sebaliknya, mereka yang bisa menyesuaikan diri, bukan hanya bertahan dalam ketidakpastian, tetapi juga berkembang melaluinya. Fleksibilitas bukan berarti menyerah, melainkan seni bergerak dengan arus kehidupan tanpa kehilangan inti diri kita. Kita sering diajarkan bahwa keberhasilan datang dari perencanaan yang matang dan disiplin yang ketat. Tetapi bagaimana jika rencana yang kita buat justru menjadi jebakan? Bagaimana jika kegigihan kita berubah menjadi kekakuan yang membutakan kita terhadap peluang yang lebih besar? Banyak orang yang terjebak dalam pola pikir bahwa hanya ada satu jalan menuju sukses. Mereka merancang hidup dengan skema yang kaku, seolah-olah semua bisa diprediksi dengan pasti. Namun, ketika dunia tak berjalan sesuai rencana, mereka merasa gagal, putus asa, atau bahkan kehilangan arah. Seorang musisi yang bercita-cita menjadi bintang mungkin kecewa ketika album pertamanya gagal, padahal ada jalan lain, menjadi produser, komposer, atau pengajar, yang masih bisa membawanya kepada kehidupan yang penuh makna dalam musik. Seorang pengusaha yang bisnisnya gagal bisa meratapi kehancurannya, padahal mungkin kegagalan itu adalah pintu menuju peluang yang lebih besar, yang sebelumnya tak terpikirkan. Kunci dari fleksibilitas adalah tidak melekat pada satu cara tertentu untuk mencapai tujuan. Tujuan itu bisa tetap sama, tetapi caranya harus bisa berubah sesuai dengan keadaan. Sejarah dipenuhi dengan kisah orang-orang yang berhasil justru karena mereka mampu beradaptasi dalam ketidakpastian. Steve Jobs tidak hanya sekadar mendirikan Apple. Setelah dikeluarkan dari perusahaannya sendiri, ia bisa saja menyerah. Tetapi ia memilih untuk tetap bergerak, mendirikan Pixar, dan kembali ke Apple dengan wawasan baru yang mengubah dunia teknologi selamanya. Bruce Lee terkenal dengan filosofi Be Water, yang menekankan pentingnya menjadi seperti air, mengalir, menyesuaikan, tetapi tetap kuat. Filosofi ini membantunya menciptakan gaya bertarung yang fleksibel dan efektif. Oprah Winfrey menghadapi berbagai penolakan dan kegagalan sebelum akhirnya menemukan jalur uniknya sendiri. Jika ia tetap bertahan pada gagasan awalnya tentang bagaimana ia seharusnya sukses, mungkin ia tidak akan pernah mencapai puncak seperti sekarang. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Mereka tidak membiarkan kegagalan menghentikan mereka.
Mereka tidak kaku dalam mendefinisikan kesuksesan. Mereka memahami bahwa dunia terus berubah dan mereka siap menyesuaikan diri. Menghadapi perubahan bukanlah soal keberuntungan. Ini adalah keterampilan yang bisa kita latih. Semakin kita berlatih, semakin mudah kita menari dalam ketidakpastian tanpa kehilangan pijakan. Berikut cara menghadapi perubahan dengan ketenangan dan kesiapan mental. 1. Jangan melawan kenyataan. Banyak penderitaan datang bukan dari perubahan itu sendiri, tetapi dari perlawanan kita terhadapnya. Saat kita menerima bahwa dunia tidak berjalan sesuai keinginan kita bisa mulai mencari solusi daripada meratapi keadaan. 2. Latih diri untuk bersikap fleksibel. Salah satu cara untuk meningkatkan fleksibilitas mental adalah dengan sengaja melakukan hal-hal di luar kebiasaan. Coba jalan pulang yang berbeda, pelajari keterampilan baru, atau hadapi tantangan yang membuat kita tidak nyaman. Semakin sering kita menghadapi ketidakpastian dalam hal-hal kecil, semakin siap kita ketika menghadapi perubahan besar. 3. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, keadaan ekonomi, keputusan orang lain, atau peristiwa tak terduga. Tetapi selalu ada hal yang masih dalam kendali kita, cara kita bereaksi, bagaimana kita menyesuaikan diri, dan tindakan apa yang kita ambil selanjutnya. 4. Bersikap terbuka terhadap peluang yang tidak terduga. Dunia seringkali memberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita rencanakan, jika kita cukup terbuka untuk menerimanya. Banyak orang sukses tidak mencapai kesuksesan karena mereka mengikuti rencana awal mereka dengan kaku, tetapi karena mereka melihat dan mengambil peluang yang muncul di sepanjang jalan. Ketika kita menjadi lebih fleksibel, hidup menjadi lebih ringan. Alih-alih melihat rintangan sebagai tembok yang menghentikan kita melihatnya sebagai jalan memutar yang mungkin membawa kita ke tempat yang lebih baik. Misalnya, jika bisnis kita mengalami tantangan, daripada menganggapnya sebagai kegagalan, kita bisa bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Jika kita kehilangan pekerjaan, kita bisa melihatnya sebagai peluang untuk mengeksplorasi hal-hal baru. Jika hubungan kita tidak berjalan seperti yang diharapkan, kita bisa bertanya apakah ada pelajaran yang bisa membawa kita ke hubungan yang lebih sehat di masa depan. Fleksibilitas bukan hanya tentang bertahan. Ini adalah tentang tumbuh, berkembang, dan menemukan jalan baru yang lebih baik. Ketika kita belajar menjadi lebih fleksibel, kita tidak lagi takut akan perubahan. Kita tidak lagi merasa cemas saat rencana tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Sebaliknya, kita merangkul ketidakpastian sebagai bagian alami dari kehidupan, sebagai panggung yang terus bergerak dan menawarkan kemungkinan-kemungkinan baru. Kita menjadi seperti air, mengalir tanpa kehilangan bentuk, bergerak tanpa kehilangan arah, dan selalu menemukan jalannya. Dalam fleksibilitas, kita menemukan kebebasan. Bab 6. Memahami dan mengarahkan energi fokus. Bayangkan sebuah kaca pembesar yang diarahkan ke bawah sinar matahari. Jika kita menggerakkannya tanpa arah, sinar itu tersebar dan tidak menghasilkan apa-apa. Namun jika kita memusatkannya pada satu titik, cahaya itu menjadi panas yang cukup kuat untuk membakar kertas. Begitulah kekuatan fokus dalam hidup kita. Dalam dunia yang penuh distraksi, energi kita sering terpecah ke berbagai arah. Kita ingin sukses, tetapi perhatian kita tersebar di berbagai tugas yang tidak penting. Kita ingin damai, tetapi pikiran kita terus-menerus berpindah dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lainnya. Kita ingin mencapai sesuatu yang luar biasa, tetapi kita tidak pernah benar-benar memberikan perhatian penuh pada satu hal. Kehidupan kita adalah cerminan dari apa yang kita beri perhatian. Saat kita memahami bahwa energi mengikuti fokus, kita mulai melihat bagaimana hidup kita terbentuk bukan hanya dari tindakan kita, tetapi juga dari kemana kita mengarahkan perhatian kita setiap hari. Segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini berakar dari satu hal, perhatian. Perhatian adalah mata uang dari keberadaan kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang tumbuh dalam hidup kita. Jika kita selalu fokus pada masalah, kita akan terus menemukan masalah baru. Jika kita terus-menerus memperhatikan kekurangan, maka kita akan merasa miskin, meskipun kita memiliki banyak hal. Sebaliknya, jika kita memusatkan perhatian pada pertumbuhan, kita akan berkembang. Jika kita fokus pada kebahagiaan,
kita akan menemukan alasan untuk bersyukur setiap hari. Pikiran kita adalah taman. Apapun yang kita beri perhatian akan tumbuh. Apakah itu bunga kebahagiaan atau duri kecemasan? Emosi kita adalah kompas yang menunjukkan kemana energi kita mengalir. Saat kita merasa lelah, cemas, atau frustrasi, itu adalah tanda bahwa perhatian kita sedang tersesat ke arah yang salah. Sebaliknya, saat kita merasa tenang, bersemangat, dan penuh gairah, itu adalah tanda bahwa kita sedang selaras dengan arah yang benar. Kesadaran terhadap emosi adalah langkah pertama untuk mengarahkan energi fokus. Ketika kita merasa negatif, kita bisa berhenti dan bertanya, kemana perginya perhatian saya saat ini? Apakah saya fokus pada sesuatu yang bermanfaat atau hanya terjebak dalam kecemasan yang tidak perlu? Saat kita menyadari bahwa energi kita bisa kita arahkan, kita mulai mengambil kendali atas hidup kita. Fokus adalah keterampilan. Sama seperti otot yang bisa diperkuat melalui latihan, fokus juga bisa ditajamkan dengan kebiasaan yang tepat. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan fokus dalam kehidupan sehari-hari. 1. Latihan mindfulness. Ambil beberapa menit setiap hari untuk duduk diam dan hanya memperhatikan napas. Saat pikiran mulai melayang, bawa kembali ke napas. Latihan ini sederhana, tetapi mampu meningkatkan kemampuan kita untuk tetap hadir dalam momen saat ini. 2. Hindari multitasking. Kita sering berpikir bahwa melakukan banyak hal sekaligus adalah cara yang produktif. Padahal, multitasking justru menghamburkan energi dan mengurangi efektivitas kita. Sebaliknya, cobalah deep work, memberikan perhatian penuh pada satu tugas dalam satu waktu. 3. Tetapkan prioritas. Tidak semua hal dalam hidup memiliki nilai yang sama. Gunakan aturan 80/20, di mana 20% usaha yang benar-benar penting akan menghasilkan 80% hasil. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar memberikan dampak. 4. Bersihkan distraksi. Dunia modern penuh dengan gangguan, notifikasi, media sosial, berita, dan hal-hal lain yang terus menarik perhatian kita. Jika kita ingin benar-benar fokus, kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung, seperti menjauhkan ponsel saat bekerja atau menetapkan waktu khusus untuk aktivitas digital. 5. Gunakan visualisasi. Sebelum melakukan sesuatu, bayangkan hasilnya dengan jelas. Atlet hebat sering menggunakan teknik ini. Mereka membayangkan diri mereka memenangkan perlombaan sebelum benar-benar berlari. Dengan cara yang sama, kita bisa membayangkan kesuksesan kita sebelum mencapainya. Kita sering berpikir bahwa untuk mencapai sesuatu, kita harus bekerja lebih keras. Namun, rahasia dari pencapaian luar biasa bukan hanya terletak pada kerja keras, tetapi pada kejelasan fokus. Orang yang memiliki visi yang jelas, yang bisa mengarahkan perhatian mereka dengan tajam pada satu tujuan, seringkali mencapai hasil yang jauh lebih besar dengan usaha yang tampak minimal. Mereka tahu apa yang mereka inginkan, kemana mereka menuju, dan bagaimana cara mereka mencapainya. Hukum tarik-menarik bekerja bukan hanya dengan keinginan, tetapi dengan perhatian. Semakin kita memusatkan perhatian pada sesuatu dengan perasaan yang kuat, semakin cepat hal itu akan terwujud dalam hidup kita. Cobalah ini. Setiap pagi, ambil waktu sejenak untuk fokus pada apa yang ingin kita capai. Bayangkan dengan detail, rasakan emosi seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Ini bukan sekadar latihan mental, ini adalah cara untuk mengarahkan energi fokus kita ke arah yang benar. Di dunia yang penuh dengan kebisingan, kemampuan untuk mengarahkan fokus adalah senjata rahasia yang bisa membedakan orang biasa dengan orang luar biasa. Kita bisa terus membiarkan energi kita tercecer ke segala arah, atau kita bisa memilih untuk memusatkannya pada hal-hal yang benar-benar berarti. Hidup bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang memberikan perhatian penuh pada hal-hal yang paling penting. Ketika kita mengarahkan energi kita dengan benar, kita akan melihat bahwa keajaiban tidak terjadi karena keberuntungan, tetapi karena perhatian yang terfokus. Bab 7. Menyeimbangkan logika dan intuisi. Dalam setiap keputusan yang kita buat, ada dua suara yang berbicara di dalam diri kita. Yang pertama adalah suara logika, analitis, rasional, dan berbasis data. Ia mempertimbangkan keuntungan dan kerugian, mengkalkulasi risiko,
dan mencoba memastikan bahwa kita membuat pilihan yang paling aman dan masuk akal. Yang kedua adalah suara intuisi, halus, mendalam, dan seringkali sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia bukan sekadar perasaan, tetapi sebuah dorongan batin yang muncul tanpa proses berpikir yang panjang. Di dunia modern, kita sering kali diajarkan untuk mengandalkan logika. Kita mengukur segalanya, merencanakan dengan teliti, dan memastikan bahwa setiap langkah kita dapat dijelaskan dengan alasan yang jelas. Namun, ada banyak momen dalam hidup di mana logika saja tidak cukup. Ada situasi yang membutuhkan keberanian untuk mengikuti intuisi, bahkan ketika tidak ada alasan rasional yang mendukungnya. Seperti seorang seniman yang menciptakan karya besar tanpa perhitungan yang jelas, atau seorang pebisnis yang merasakan bahwa suatu ide akan sukses, meskipun semua data tampak menentangnya. Intuisi adalah kecerdasan yang lebih dalam dari sekadar angka dan analisis. Tetapi apakah kita harus memilih salah satu? Apakah kita harus menjadi seseorang yang hanya mengandalkan logika, atau seseorang yang hanya mengikuti intuisi? Jawabannya bukan pada pemisahan, melainkan pada keseimbangan. Logika adalah alat yang luar biasa. Ia membantu kita memahami dunia dengan struktur yang jelas, menilai fakta, dan mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi jika kita hanya mengandalkan logika, kita seringkali terjebak dalam keterbatasannya. Logika bekerja berdasarkan data yang tersedia. Tetapi bagaimana jika kita harus membuat keputusan dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya? Logika seringkali lambat dan penuh pertimbangan. Tetapi dalam hidup, banyak keputusan harus dibuat dalam hitungan detik. Logika tidak selalu bisa menangkap esensi dari suatu pengalaman. Cinta, seni, kebahagiaan, dan makna hidup, semua itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka atau analisis. Jika kita hanya mengandalkan logika, kita bisa menjadi terlalu kaku, ragu-ragu, atau bahkan kehilangan makna di balik segala sesuatu. Intuisi adalah kebijaksanaan bawah sadar yang telah kita kumpulkan sepanjang hidup kita. Setiap pengalaman, pelajaran, dan pola yang pernah kita lihat tersimpan di dalam diri kita, membentuk pemahaman yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Orang-orang hebat dalam berbagai bidang seringkali mengandalkan intuisi mereka. Seorang atlet yang bergerak secara spontan di lapangan tanpa berpikir panjang, ia tidak lagi menghitung sudut atau kecepatan, ia hanya tahu apa yang harus dilakukan. Seorang investor yang merasakan potensi dalam sebuah ide, bahkan ketika data belum mendukung. Seorang dokter yang tahu ada yang salah dengan pasiennya, meskipun hasil tes belum menunjukkan apa-apa. Intuisi bukanlah sekadar tebakan atau firasat tanpa dasar. Ia adalah hasil dari pengalaman yang telah kita serap, diproses dengan cara yang tidak selalu kita sadari secara sadar. Namun, intuisi juga bisa menyesatkan jika kita tidak mengasahnya dengan baik. Terkadang, yang kita pikir sebagai intuisi hanyalah ketakutan yang tersembunyi atau keinginan yang tidak terkontrol. Maka intuisi pun perlu dilatih. Jika intuisi adalah otot, maka kita bisa melatihnya agar semakin kuat dan tajam. Berikut beberapa cara untuk memperkuat intuisi yang benar. 1. Belajar mendengarkan diri sendiri. Dalam kehidupan yang sibuk dan penuh kebisingan, suara intuisi seringkali tenggelam. Luangkan waktu untuk diam, jauh dari distraksi, dan tanyakan kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya rasakan tentang ini? 2. Perhatikan pola dalam pengalaman hidup. Intuisi seringkali bekerja melalui pola yang kita sadari secara tidak langsung. Misalnya, kita mungkin mulai menyadari bahwa setiap kali kita merasa ada sesuatu yang salah dalam sebuah keputusan, ternyata firasat itu benar. 3. Berani mengikuti intuisi dalam hal-hal kecil. Mulailah dengan keputusan kecil, pilih jalur berbeda saat berkendara, ikuti firasat untuk menghubungi seseorang, atau lakukan sesuatu yang terasa benar meskipun tidak ada alasan jelas. Seiring waktu, kita akan semakin memahami mana intuisi sejati dan mana yang sekadar impuls emosional. 4. Gunakan intuisi bersama logika. Intuisi tidak harus berdiri sendiri. Setelah kita mendapatkan firasat tentang sesuatu, kita bisa mengujinya dengan logika. Apakah ada data yang mendukung perasaan ini? Apakah ini benar-benar keputusan yang tepat?
Keseimbangan antara logika dan intuisi adalah kunci bagi mereka yang ingin mencapai kesuksesan jangka panjang. Bayangkan seorang pebisnis yang hanya mengandalkan logika. Ia akan mengikuti tren pasar dengan ketat, tetapi mungkin melewatkan peluang besar yang belum terlihat di data. Sebaliknya, bayangkan seorang pebisnis yang hanya mengandalkan intuisi. Ia mungkin mengambil risiko besar tanpa dasar yang jelas, yang bisa berujung pada kegagalan. Yang terbaik adalah menggunakan logika untuk mengevaluasi keputusan dan intuisi untuk mengarahkannya. Misalnya, saat mengambil keputusan besar, kita bisa mendengarkan intuisi terlebih dahulu, lalu menggunakan logika untuk menilai apakah keputusan itu masuk akal. Saat menghadapi ketidakpastian, kita bisa menggunakan logika untuk memahami risiko, tetapi juga mempercayai intuisi untuk melihat peluang yang tidak terlihat. Dalam hubungan dan interaksi sosial, kita bisa menggunakan logika untuk memahami seseorang, tetapi intuisi untuk merasakan apakah ada sesuatu yang tidak terkatakan. Kita tidak harus memilih antara logika dan intuisi. Keduanya adalah alat yang diberikan kepada kita untuk menavigasi kehidupan dengan lebih baik. Logika memberi kita kejelasan dan struktur. Intuisi memberi kita wawasan yang lebih dalam dan arah yang tidak selalu terlihat. Ketika kita mampu menggabungkan keduanya, kita akan membuat keputusan dengan lebih percaya diri, mengambil peluang dengan lebih tepat, dan menjalani kehidupan dengan lebih selaras. Hidup bukan hanya tentang berpikir dengan kepala, tetapi juga merasakan dengan hati. Dalam keseimbangan antara logika dan intuisi, kita menemukan kebijaksanaan sejati. Bab 8. Menciptakan keselarasan dengan ritme kehidupan. Hidup ini bukanlah garis lurus yang bergerak tanpa henti ke satu arah. Ia adalah sebuah tarian, sebuah aliran yang bergerak naik dan turun, seperti ombak di lautan atau musim yang berganti tanpa kita minta. Mereka yang berusaha melawan ritme ini seringkali mendapati diri mereka lelah, frustrasi, dan kehilangan makna. Tetapi mereka yang belajar menyelaraskan diri dengan ritme kehidupan akan menemukan ketenangan, produktivitas yang alami, dan kebahagiaan yang lebih dalam. Kita telah diajarkan bahwa untuk berhasil, kita harus selalu bekerja keras, selalu bergerak, selalu mengejar lebih banyak. Namun, kenyataannya tidak ada satupun di alam semesta yang terus bergerak tanpa jeda. Bahkan matahari pun terbenam, bahkan samudra pun menarik diri sebelum menerjang kembali ke daratan. Maka, memahami dan menghormati ritme kehidupan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kebijaksanaan. Seperti ada siang dan malam, ada masa di mana kita penuh energi, penuh inspirasi, dan penuh gairah untuk mengejar tujuan. Namun, ada pula masa di mana tubuh, pikiran, dan jiwa kita meminta istirahat, meminta refleksi, meminta jeda. Ketika kita mengabaikan ritme ini, memaksakan diri untuk selalu produktif atau sebaliknya, terjebak dalam kemalasan yang berlarut-larut, kita keluar dari keseimbangan. Kita merasa tertekan, kehilangan motivasi, atau justru mengalami kelelahan yang tidak tertahankan. Ada ritme yang lebih besar dalam hidup yang sering kali kita abaikan, ritme kesuksesan dan kegagalan. Kita tidak selalu berada di atas. Kadang, kita harus turun ke bawah untuk menemukan pelajaran yang akan membawa kita ke ketinggian yang lebih besar. Ritme energi dan kelelahan. Tidak setiap hari kita bisa menjadi produktif. Terkadang, kita perlu diam dan mengisi ulang energi sebelum kembali berkarya. Ritme hubungan. Setiap hubungan memiliki pasang surutnya. Memahami hal ini akan membantu kita lebih sabar dan lebih bijak dalam menghadapi dinamika interaksi manusia. Mereka yang memahami ritme ini tidak takut pada kemunduran sementara karena mereka tahu bahwa setiap gelombang yang surut akan kembali menguat. Alih-alih melawan ritme alami, kita bisa belajar untuk menggunakannya demi kebaikan kita. Ketika kita mengikuti ritme alam, segala sesuatu terasa lebih lancar, lebih ringan, dan lebih menyenangkan. Berikut beberapa cara untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memahami siklus energi pribadi. Perhatikan kapan dalam sehari kita merasa paling berenergi dan kapan kita mulai kelelahan. Gunakan jam-jam penuh energi untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan fokus tinggi dan gunakan jam-jam lebih tenang untuk refleksi atau tugas yang lebih ringan. 2. Mengikuti ritme musim dalam hidup.
Seperti ada musim semi, panas, gugur dan dingin, kehidupan kita juga memiliki musimnya sendiri. Musim pertumbuhan, yaitu saat ide-ide baru bermunculan, semangat tinggi, dan banyak hal baru yang bisa dikerjakan. Musim panen, yaitu saat kita mulai melihat hasil dari usaha yang kita tanam sebelumnya. Musim jeda, yaitu saat kita perlu istirahat, menilai kembali arah hidup, dan merencanakan langkah selanjutnya. Musim pembelajaran, yaitu saat kita mungkin mengalami kegagalan atau tantangan, tetapi ini adalah waktu terbaik untuk tumbuh lebih kuat. 3. Mendengarkan tubuh dan emos. Kita tidak bisa memaksa diri untuk selalu produktif. Jika tubuh meminta istirahat, beri waktu untuk tidur dan pemulihan. Jika hati meminta ketenangan, beri ruang untuk refleksi dan meditasi. Salah satu kunci sukses adalah mengetahui kapan harus maju dan kapan harus menunggu. Saat bertindak cepat adalah kunci, yaitu ketika ada peluang besar yang tidak akan datang dua kali. Ketika kita merasakan gelombang inspirasi yang kuat, ini adalah tanda alam semesta bahwa kita harus bergerak. Ketika kita merasa bahwa semua elemen dalam hidup sedang mendukung kita untuk melangkah. Saat beristirahat adalah keputusan terbaik, yaitu ketika kita merasa terlalu lelah atau kehilangan gairah. Memaksakan diri hanya akan menurunkan kualitas pekerjaan kita. Ketika kita baru saja mengalami kegagalan besar, daripada buru-buru memulai sesuatu yang baru, lebih baik refleksi dan belajar dulu dari pengalaman tersebut. Ketika kita merasa buntu dan tidak tahu arah, kadang diam sejenak adalah cara terbaik untuk mendapatkan jawaban yang kita cari. Banyak orang berpikir bahwa kerja keras adalah segalanya, tetapi mereka lupa bahwa pemulihan adalah bagian dari proses kerja keras itu sendiri. Lihatlah para atlet kelas dunia. Mereka tidak berlatih tanpa henti setiap hari. Mereka tahu bahwa pemulihan adalah bagian dari pertumbuhan otot dan stamina. Tanpa istirahat yang cukup, tubuh mereka akan kelelahan dan justru mengalami cedera. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita harus tahu kapan harus bekerja dengan penuh semangat, tetapi juga tahu kapan harus berhenti sejenak, mengisi ulang energi, dan membiarkan diri kita bernapas. Berikut cara menjaga keseimbangan ini. 1. Buat jadwal kerja yang selaras dengan energi alami kita. 2. Luangkan waktu untuk aktivitas yang menyegarkan jiwa, seperti berjalan di alam, membaca, atau berbicara dengan orang-orang yang menginspirasi. 3. Jangan merasa bersalah saat beristirahat, karena istirahat bukanlah kemunduran, melainkan bagian dari perjalanan. Hidup bukanlah perlombaan tanpa akhir. Hidup adalah tarian, dan kita harus belajar menari dalam ritme yang tepat. Saat ombak datang, berselancarlah. Saat ombak surut, bersantailah. Saat musim bekerja tiba, bekerjalah dengan sepenuh hati. Saat musim jeda datang, nikmatilah istirahat dengan penuh kesadaran. Saat inspirasi muncul, kejarlah tanpa ragu. Saat kebingungan melanda, diamlah dalam refleksi. Kesuksesan sejati bukanlah tentang berlari terus-menerus, tetapi tentang tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Mereka yang memahami ritme kehidupan tidak akan merasa tergesa-gesa, tidak akan merasa tertinggal, dan tidak akan merasa terbebani. Mereka hanya akan mengalir, bergerak dengan keselarasan, dan menikmati perjalanan. Bab 9. Kesadaran dan kehadiran. Bayangkan hidup yang tidak lagi dipenuhi kegelisahan akan masa depan atau penyesalan terhadap masa lalu. Bayangkan hidup di mana setiap detik terasa utuh, di mana setiap pengalaman dirasakan sepenuhnya tanpa gangguan pikiran yang melayang. Inilah esensi dari kesadaran dan kehadiran, keahlian yang sederhana, namun memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah hidup. Banyak orang menghabiskan sebagian besar hidup mereka terperangkap dalam pikirannya sendiri, mengenang kesalahan lama, merancang skenario yang mungkin tidak pernah terjadi, atau cemas tentang apa yang akan datang. Pikiran mereka seperti gelombang laut yang tak pernah tenang, selalu bergerak, selalu berisik. Tetapi mereka yang mampu hidup dalam kehadiran penuh, dalam kesadaran murni, menemukan sesuatu yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang, yaitu kedamaian sejati. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana saat kita benar-benar tenggelam dalam sebuah aktivitas, seperti mendengarkan musik dengan hati, menikmati matahari terbenam, atau bercakap dengan seseorang yang kita cintai,
Semua beban pikiran seakan lenyap. Saat itu, kita sepenuhnya hadir. Namun, begitu pikiran mulai mengembara, mengkhawatirkan tugas yang belum selesai, atau meratapi keputusan yang salah, kebahagiaan itu perlahan memudar. Kita kembali ke pusaran pikiran yang mencemaskan dan melelahkan. Stres dan kecemasan muncul karena pikiran kita terperangkap di luar momen kini, terus bergerak maju ke masa depan yang tidak pasti atau mundur ke masa lalu yang sudah berlalu. Tetapi kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam saat ini. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita juga tidak bisa sepenuhnya mengendalikan masa depan. Tetapi saat ini, di detik ini, kita memiliki kendali penuh. Dengan memilih untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen, kita membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu. Hidup modern penuh dengan gangguan, ponsel berbunyi tanpa henti, pekerjaan menumpuk, dan pikiran kita dipenuhi dengan berbagai tugas dan tanggung jawab. Bagaimana kita bisa tetap sadar dan hadir dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa cara sederhana untuk meningkatkan kesadaran diri. 1. Perlambat segalanya. Seringkali, kita menjalani hidup dengan terburu-buru. Cobalah untuk melambat. Saat makan, benar-benar rasakan setiap suapan. Saat berjalan, perhatikan langkah kaki. Saat berbicara, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Dengan melambat, kita memberi ruang bagi kesadaran untuk masuk. 2. Bernapas dengan penuh kesadaran. Napas adalah jembatan antara tubuh dan pikiran. Saat merasa cemas atau tertekan, berhentilah sejenak dan tarik napas dalam. Rasakan udara masuk dan keluar dari tubuhmu. Napas yang disadari membawa kita kembali ke momen kini. 3. Hentikan mode autopilot. Banyak orang menjalani hidup dalam mode otomatis. Makan tanpa benar-benar merasakan rasa makanan, bekerja tanpa benar-benar hadir, atau berbicara tanpa mendengarkan. Sadari setiap tindakan, sekecil apapun. Ini adalah langkah pertama menuju kesadaran penuh. 4. Beri jeda antara stimulus dan respons. Saat sesuatu terjadi, kita sering bereaksi secara otomatis. Jika seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan, kita langsung marah. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita langsung frustrasi. Tetapi dengan kesadaran, kita bisa menciptakan jeda. Kita bisa memilih bagaimana merespons, bukan sekadar bereaksi. Meditasi dan mindfulness bukan hanya praktik spiritual, tetapi juga alat praktis yang telah terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan ketenangan, kejernihan berpikir, dan kesejahteraan mental. Untuk meditasi kesadaran, mindfulness meditation, duduklah dengan nyaman, tutup mata, dan fokus pada napas. Setiap kali pikiran mulai mengembara, kembalikan perhatian ke napas. Ini melatih otak untuk lebih sadar dan tidak terjebak dalam pikiran yang tak terkendali. Untuk meditasi pengamatan pikiran, alih-alih melawan pikiran yang muncul, cukup amati mereka seperti awan yang berlalu di langit. Dengan memahami bahwa kita bukan candi pikiran kita mulai merasakan ketenangan yang lebih dalam. Untuk meditasi berjalan. Saat berjalan, rasakan setiap langkah. Perhatikan sensasi di telapak kaki. Dengarkan suara di sekitar. Berjalan dengan kesadaran bisa menjadi bentuk meditasi yang sangat efektif. Dengan melatih kesadaran melalui meditasi, kita melatih diri untuk tidak lagi menjadi budak pikiran kita sendiri, tetapi menjadi pengamat yang bijaksana. Salah satu ketakutan terbesar orang tentang hidup dalam kesadaran penuh adalah, bukankah itu berarti kita tidak akan memiliki ambisi lagi? Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Kehadiran penuh tidak menghilangkan ambisi, melainkan menyempurnakannya. Saat kita hidup dalam kesadaran, kita tetap bisa memiliki tujuan besar, tetap bisa berusaha meraih impian, tetapi tanpa keterikatan yang menciptakan penderitaan. Kita tidak lagi mengejar sesuatu karena rasa takut atau kekhawatiran, tetapi karena kita benar-benar ingin melakukannya dari hati. Kita tetap bekerja keras, tetapi kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan akan kegagalan. Kita tetap memiliki tujuan, tetapi kita tidak lagi kehilangan diri kita dalam perjalanan mencapainya. Dengan kesadaran dan kehadiran penuh, kita menemukan keseimbangan antara mengejar dan menikmati, antara berusaha dan menerima, antara ambisi dan ketenangan. Oke, Dewey terjadi sekarang. Bukan kemarin, bukan besok, tetapi sekarang, di detik ini. Jika kita terus mengkhawatirkan masa depan,
kita akan melewatkan keindahan saat ini. Jika kita terus menyesali masa lalu, kita tidak akan pernah bisa benar-benar hidup. Tetapi jika kita hadir dalam setiap momen, kita akan merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan keterhubungan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Mereka yang hidup dengan penuh kesadaran tidak akan merasa tergesa-gesa, tidak akan merasa kekurangan, dan tidak akan merasa hilang. Mereka hanya akan mengalami hidup dalam bentuknya yang paling murni, utuh, lengkap, dan penuh makna. Jadi, berhenti sejenak, tarik napas dalam, rasakan kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Karena inilah satu-satunya saat yang benar-benar kita miliki. Bab 10. Hidup sebagai seni. Hidup bukanlah sekadar serangkaian peristiwa yang terjadi satu demi satu. Hidup adalah sebuah karya seni yang terus berkembang, di mana setiap keputusan, perasaan, dan tindakan kita adalah goresan kuas yang menciptakan gambaran besar. Kehidupan yang penuh makna tidak terbuat dari pencapaian demi pencapaian, tetapi dari cara kita merangkul setiap momen dengan kesadaran penuh, seperti seorang seniman yang memandang karya ciptaannya dengan penuh perhatian dan apresiasi. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir bahwa kehidupan adalah sesuatu yang harus dijalani secepat mungkin agar bisa sampai pada tujuan akhir. Tetapi apa yang terjadi ketika kita memperlambat, berhenti sejenak, dan melihat hidup dengan cara yang berbeda? Bagaimana jika hidup itu sendiri adalah bagian dari seni yang lebih besar, dan kita adalah seniman yang memegang kendali penuh atas kuas kita? Kehidupan penuh dengan dualitas. Ada terang dan gelap, kebahagiaan dan kesedihan, keberhasilan dan kegagalan. Kita seringkali berusaha menghindari atau menolak salah satu sisi dari dualitas ini, menginginkan hanya yang baik dan menolak yang buruk. Namun, seni hidup sejati adalah menerima kedua sisi itu dengan kesadaran yang mendalam. Kita tidak bisa menikmati sinar matahari tanpa merasakan kegelapan malam, dan kita tidak bisa merasakan kebahagiaan sejati tanpa mengalami kesedihan. Kehidupan yang penuh warna dan kedalaman hadir ketika kita tidak berusaha untuk memilih satu sisi saja, tetapi menerima bahwa keduanya saling melengkapi. Dengan cara ini, kita dapat menemukan keseimbangan dalam diri kita, menerima diri kita sepenuhnya tanpa rasa takut atau penolakan. Ini adalah seni hidup yang memungkinkan kita untuk berkembang, untuk berubah, dan untuk menemukan kedamaian dalam ketidaksempurnaan. Hidup bukanlah sekadar reaksi terhadap dunia luar. Kita adalah kreator dari realitas kita sendiri. Setiap pikiran, setiap pilihan, dan setiap tindakan kita membentuk dunia yang kita huni. Dengan kesadaran penuh, kita mulai memahami bahwa kita tidak hanya bereaksi terhadap situasi, tetapi kita bisa menciptakan situasi tersebut. Bagaimana kita merespons hidup adalah pilihan kita. Ketika kita mengambil kendali penuh atas cara kita melihat dunia, kita mulai melihat peluang di tempat yang sebelumnya kita anggap sebagai hambatan. Ketika kita memilih untuk merespons dengan ketenangan, rasa syukur, dan kebijaksanaan, kita mulai membentuk realitas yang penuh harmoni. Proses menciptakan realitas ini bukanlah sesuatu yang dilakukan dengan paksaan atau ambisi yang berlebihan. Sebaliknya, itu adalah proses yang berlangsung dengan kesadaran dan rasa hormat terhadap perjalanan hidup itu sendiri. Seperti seniman yang menciptakan karya dengan sabar dan penuh perhatian, kita pun membentuk kehidupan kita dengan penuh kesadaran. Terlalu sering kita terjebak dalam pencapaian eksternal, karier, status, uang, atau pengakuan. Namun ketika kita berhenti sejenak untuk merenung, kita mungkin menyadari bahwa banyak dari pencapaian ini tidak benar-benar mencerminkan apa yang paling kita hargai dalam hidup. Kehidupan yang benar-benar berarti adalah kehidupan yang selaras dengan nilai dan tujuan pribadi kita. Ini bukan tentang apa yang diinginkan oleh orang lain, bukan tentang apa yang diukur oleh standar sosial atau budaya. Itu tentang mendengarkan hati kita sendiri dan menjalani hidup dengan otentikitas yang mendalam. Ketika kita hidup sesuai dengan nilai kita, segala sesuatu terasa lebih ringan. Setiap langkah yang kita ambil terasa lebih jelas, setiap keputusan lebih yakin, dan kita merasa lebih terhubung dengan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Kita tidak lagi merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak kita pilih, tetapi kita merasakan kebebasan dalam menjalani perjalanan yang penuh dengan makna.
Terlalu sering kita terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan hanya bisa dicapai di ujung perjalanan, di titik di mana kita akhirnya mencapai tujuan besar kita. Tetapi perjalanan itu sendiri adalah bagian dari pencapaian itu. Setiap langkah, setiap keputusan, bahkan setiap kegagalan adalah bagian dari seni hidup yang lebih besar. Hidup yang baik tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya, tetapi dari cara kita menjalani proses tersebut. Ketika kita benar-benar hadir dalam setiap langkah perjalanan, kita menemukan kebahagiaan dalam ketidaksempurnaan, dalam proses pembelajaran, dan dalam pertumbuhan pribadi yang terjadi seiring waktu. Jadi jangan terlalu terburu-buru menuju tujuan. Nikmati setiap langkah, setiap detik perjalanan ini. Karena perjalanan itu sendiri adalah tujuan, dan itulah seni hidup yang sejati. Kehidupan kita adalah sebuah kanvas yang terus berkembang, dan kita adalah seniman yang memegang kuasnya. Setiap hari, kita memilih warna yang kita gunakan, memilih goresan yang kita buat, dan memilih cara kita mengekspresikan diri dalam dunia ini. Tidak ada pencapaian atau tujuan yang lebih tinggi daripada menjalani hidup dengan kesadaran, keberanian, dan cinta. Hidup adalah seni yang tidak pernah selesai, dan kita adalah pencipta utamanya. Ketika kita hidup dengan penuh perhatian, menerima dualitas kehidupan, dan mengikuti tujuan kita yang sejati, kita menciptakan sebuah karya yang tidak hanya indah, tetapi juga bermakna. Jadi, renungkanlah perjalananmu, nikmatilah setiap momen, dan buatlah hidupmu menjadi karya seni yang tiada duanya. Karena pada akhirnya, hidup itu sendiri adalah seni yang paling berharga. Kesimpulan, hidup ini pada akhirnya bukanlah tentang pencapaian atau kesuksesan yang bisa kita raih, tetapi tentang cara kita menjalani perjalanan itu. Setiap momen yang kita alami, setiap keputusan yang kita buat, adalah bagian dari kisah yang lebih besar yang kita ciptakan dengan penuh kesadaran. Kita adalah seniman dari realitas kita sendiri, dan dunia ini adalah kanvas yang menunggu untuk dipenuhi dengan warna-warna yang kita pilih. Tidak ada satu langkah pun yang sia-sia jika kita menjalankannya dengan ketulusan hati. Tidak ada satu detik pun yang terbuang jika kita hidup dengan penuh perhatian. Kita tidak perlu mengejar kebahagiaan atau tujuan karena kebahagiaan itu sendiri ada di setiap langkah yang kita ambil, di setiap napas yang kita hirup. Semua yang kita butuhkan untuk hidup dengan penuh makna sudah ada dalam diri kita. Jadi, biarkanlah hidup ini menjadi perjalanan yang luar biasa, penuh dengan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan di setiap sudutnya. Hidup bukanlah suatu tujuan yang harus dicapai, tetapi sebuah seni yang sedang diciptakan. Dengan setiap pilihan yang kita buat, dengan setiap momen yang kita jalani, kita membentuk dunia kita satu langkah pada satu waktu. Dan dalam langkah-langkah itu, kita menemukan keabadian yang sejati.